Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Matematika SD 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rida Veronica Kusuma Dewi MPD. Pada video ini kami akan membahas tentang perbandingan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Dina Fitrianingsih dengan NIM 343020000102 dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Familiana, NIM 343020000032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Asari, Prodi PGSD dengan NIM 343020000101. Yang pertama yaitu pengertian perbandingan. Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai tertentu dengan satuan sejenis. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, misalnya satuan massa, panjang, dan waktu. Dalam bahasa Inggris, perbandingan juga disebut dengan rasio. Materi perbandingan ini merupakan materi yang dapat membantu dalam memecahkan permasalahan. Selanjutnya yaitu konsep perbandingan. 1. Perbandingan disebut juga dengan rasio. 2. Perbandingan identik dengan pecahan. Sedangkan perbandingan tidak akan berubah jika dikali atau dibagi dengan bilangan lain. 3. Selain itu, perbandingan bisa dibagi dengan membagi suku pertama atau mengalihkan suku kedua. 4. Perbandingan juga bisa dikalikan dengan suatu bilangan dengan cara mengalihkan bilangan pertama dengan bilangan tersebut, dan sebaliknya untuk suku kedua. 5. Perbandingan itu dapat disederhanakan dengan membagi bilangan-bilangan yang diperbandingkan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Cara menyatakan perbandingan. Ada 3 cara berbeda dalam menyatakan suatu perbandingan, yaitu 1. Pecahan A per B, misalnya 1/4. 2. Dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, misalnya 1/4. 3. Dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 1/4. Jenis-jenis perbandingan. Terdapat 2 jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai dapat disebut juga dengan perbandingan seharga. Perbandingan senilai atau seharga adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila satu besaran memiliki nilai semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar juga. Begitupun dengan sebaliknya, apabila salah satu besaran memiliki nilai yang semakin kecil, maka besaran yang lain juga akan semakin kecil. Perbandingan senilai disebut juga dengan proporsi. Perbandingan senilai sama dengan pecahan senilai. Rumus perbandingan senilai adalah A1 banding B2 sama dengan A2 banding B2. Dalam menyelesaikan perbandingan senilai adalah dengan menentukan bentuk perbandingan yang berbanding lurus. Artinya, jika suatu besaran berubah naik, maka besaran lain akan berubah naik. Demikian pula sebaliknya. Persoalan dapat diselesaikan dengan perbandingan langsung ataupun menggunakan nilai satuan. Untuk memahami lebih jelas tentang konsep perbandingan senilai, kita dapat melihat contoh soal berikut ini.
Edo akan membeli buku tulis dengan harga setiap satu buku tulis adalah Rp3.000. Jika Edo ingin membeli 4 buku tulis, berapakah jumlah uang yang digunakan? Misal, perbandingan buku dengan harga dapat ditulis dengan A dibanding B. Jika diketahui A dibanding B adalah sama dengan 1 dibanding 3.000, maka harga 4 buku dapat dicari dengan mengalihkan 2 perbandingan, yaitu perbandingan 1 dibanding 3.000 dikalikan dengan 4 dibanding X, di mana X adalah permisalan dari harga 4 buku tulis. Maka akan didapat harga 4 buku tulis adalah 12.000. Dari sini kita dapat lihat apabila jumlah buku bertambah, maka harga buku juga ikut bertambah. Berikutnya adalah contoh cara penyelesaian soal terkait perbandingan. Seorang pekerja pemungut biji sawit memiliki pekerjaan memungut biji sawit pada blok sawit tertentu sesuai jadwal setiap harinya. Para pekerja diberikan upah sebesar 36.000 setiap 2 karung biji sawit yang dikumpulkannya. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapa upah yang diterima pekerja sawit jika ia dapat mengumpulkan 6 karung biji sawit? Yang kedua adalah, dapatkah Anda memprediksi upah jika biji sawit yang terkumpul sebanyak 10 karung? Berikut adalah cara penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, diketahui upah yang diterima untuk pengumpulan 2 karung adalah Rp36.000. Upah yang diterima untuk setiap pengumpulan 1 karung berarti adalah 36.000 dibagi 2 karung. Misalkan upah yang diterima untuk pengumpulan 6 karung adalah P, maka akan diperoleh P sama dengan 6 karung dikali 36.000 dibagi 2 karung, sama dengan 6 karung dibagi 2 karung dikali 36.000, atau dapat dituliskan juga dengan P dibagi 36.000 sama dengan 6 karung dibagi 2 karung, sama dengan 3 dibagi 1 dikali 36.000. Hasilnya adalah Rp108.000. Untuk penyelesaian soal yang kedua, kita bisa menghitung besarnya upah yang diterima pekerja jika ia dapat mengumpulkan 10 karung langsung dengan perbandingan senilai seperti pada jawaban 1. 2 karung sama dengan 36.000, berarti 10 karung sama dengan X. Hubungan antara besaran-besaran pada perbandingan senilai adalah 2 karung dibagi 10 karung sama dengan 36.000 dibagi X. 2 dibagi 10 sama dengan 36.000 dibagi X. 2X sama dengan 10 dikali 36.000. Maka X sama dengan 360.000 dibagi 2. Maka nilai X adalah 180.000. Jadi, untuk pengumpulan 10 karung biji sawit, pekerja mendapatkan upah sebesar Rp180.000. Perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai ialah suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang diperbandingkannya nilainya bertambah, maka besaran lainnya memiliki nilai yang semakin kecil. Berbeda dengan perbandingan senilai, yaitu pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan bertambah atau berkurang sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Suatu perbandingan dikatakan perbandingan berbalik nilai jika dua perbandingan tersebut selalu tetap, walaupun perbandingannya dibalik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah satuan dari besaran tersebut. Contoh soal.
Pada suatu hari, seorang peternak memiliki 30 ekor domba dan mempunyai persediaan makanan selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor domba, maka berapa hari persediaan makanan akan habis? Diketahui banyak domba 30, banyak hari 15. Jika peternak itu menjual 5 ekor menjadi 25. Jadi 30 domba 15 hari, 1 domba 30 dikali 15 hari, sehingga 25 domba sama dengan 30 domba dikali 15 hari per 25 domba sama dengan Z. Kemudian 30 domba per 25 domba sama dengan Z per 15 hari. Kemudian 30 per 25 sama dengan Y per 15. Lalu 25Y sama dengan 30 dikali 15. Jadi hasil Y 30 dikali 15 per 25. Jadi hasilnya ialah 18. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi perbandingan. Apabila ada tutur kata maupun penulisan yang salah, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, akan didiskusikan melalui WhatsApp group maupun Zoom meeting. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.